bisa menikah dengan Afifah. Dan Asep akan kehilangan istri muda Asep selamanya. Dan Asep akan melihat mereka hidup bahagia selamanya. Selamat tinggal Mas Rehan. Semoga kamu sukses melakukan tender ini. Aku cuma bisa mendoakan kamu dari jauh. Mungkin kalau aku jauh sama kamu, kita akan saling melupakan. Di dalam Islam, seorang anak tidak boleh menikahi bekas istri dari bapaknya sendiri. Karena itu, bakarlah. Jangan sampai kita kena murka Allah. Sekarang juga Teteh sama Rehan angkat kaki dari rumah ini. Asep nggak mau lagi berurusan sama Teteh sama Rehan. Pergi. Asep, Teteh minta maaf sama Asep. Selama puluhan tahun Teteh udah bohongin Asep. Tapi kan sekarang semuanya udah tahu. Asep kan udah tahu sebenarnya siapa Rehan. Teteh juga mau minta izin sama Asep. Kalau Teteh mau cerita semuanya ke Marwah, biar mereka tahu yang sebenarnya. Terutama untuk Rehan. Biar Rehan tahu siapa ibu kandungnya. Dia juga punya hak untuk tahu. Terus. Ya, setelah itu, Teteh akan bawa Rehan pergi dari rumah ini. Bagus. Makin cepat Teteh pergi dari rumah ini, makin bagus. Asep makin tenang. Bawa dia pergi cepetan. Bawa pergi cepetan. Bisa, biar Teteh jaga gampang-gampang. Biar Teteh gampang baju Rehan. Kasihan begitu. Puluhan tahun dia tidak tahu siapa ibu kandungnya. Teteh nggak tega ngelihatnya. Sekarang Rehan tidak punya semangat hidup. Teteh ingin melihat dia hidup bahagia, punya semangat. Karena cinta sejatinya sudah direbut oleh pamannya. Teteh yakin setelah ini dia akan hidup bahagia bersama pasangannya yang dia cintai. Enak aja. Teteh jangan mimpi untuk menyatukan Rehan sama Afifah. Jangan mimpi. Asa pikir setelah mereka tahu semuanya yang sebenarnya, mereka akan diam begitu saja. Tidak mungkin, Sep. Tidak mungkin. Afifah pasti akan cari jalan untuk mencarikan Asep. Karena setelah Rehan juga tahu kalau dia bukan anak kandung Asep. Karena secara agama, Rehan bisa menikah dengan Afifah. Dan Asep akan kehilangan istri muda Asep selamanya. Dan Asep akan melihat mereka hidup bahagia selamanya. Teteh kenal betul Asep. Asep tidak mungkin mau kehilangan Afifah. Jadi, Asep harus memperlakukan Rehan seperti anak kandung Asep sendiri. Atau Asep akan tahu semua akibatnya. Emang abang ngapain lagi, Wak? Hah? Abang ngapain lagi? Ini apa maksudnya? Baju Rehan diginiin? Jawab. Enggak, Rehan. Ini tadi semua gua cuma mau ngerapiin baju kamu kok. Wah, cuma beresin baju Rehan. Abang mau ngusir Rehan lagi ya? Abang mau kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kebetulan sekarang kalian udah pada pulang. Capek kan? Lapar? Yuk kita makan bareng yuk. Terima kasih, Bah. Tapi Rehan mana ya? Biar kita sarapan bareng. Nggak usah. Biar teteh yang manggil Rehan ya. Nggak usah Teh. Biar saya aja ya yang manggil Rehan. Rasain, teteh buang anak. Sekarang anaknya nggak pernah nganggap sama dia. Pantas aja, sama ini dia sayang banget sama si Rehan. Si anak durhaka. Sebaiknya aku cepetan pergi, biar aku nggak perlu ketemu sama Afifah. Rehan, Umi, kamu udah mau berangkat? Sarapan dulu yuk. Semua udah pada nunggu tuh di meja makan. Ya. kalau aku harus sarapan bareng, pasti ada Afifah. Aku nggak sanggup melihat wajahnya. Sakit rasanya melihat dia dan tahu aku nggak akan bisa memiliki dia untuk selamanya. Duduk sini. Umi ngerti perasaan kamu. Tapi ada satu hal yang kamu harus ingat. Bahwa cinta pada manusia tuh tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Seperti firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 24. Artinya, katakanlah kepada bapak-bapak, kepada anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih daripada cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya. Dan tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk pada kaum yang fasik. Kamu tahu kalau perasaan kamu pada Afifah itu salah. Di dalam Islam, seorang anak tidak boleh menikahi bekas istri dari bapaknya sendiri. Karena itu, lupakanlah. Jangan sampai kita kena murka Allah. Ini adalah saat-saat sulit dalam hidup Rehan. Harusnya aku yang ada di sana, menenangkan dia, merangkulnya, menguatkan dia, bukan Marwah. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu. Ibu melakukan ini semua demi masa depan kamu. Teteh udah lama di situ? Tidak, baru aja. Mau ngajak Rehan makan. Ayo atuh. Pasti bisa mengatasi masalah kamu. Rehan, kamu teh harus makan yang banyak biar sehat ya. Alhamdulillah, Teh Elis, meskipun dia galak sama semua orang di rumah ini, tapi dia sayang sekali sama Rehan. Umi duluan aja ke meja makannya. Ya, Rehan sama Puan. Pergi dong. Rehan sini aja, Wah yang di situ, ya. Sok atuh. Ayo, Mil.
Ya Allah, kenapa Teh Lis sengaja bikin Rehan duduk di samping Afifah? Kalau seperti ini, Rehan pasti akan makin sedih. Ini kesempatan aku buat bikin Rehan sakit hati. Tapi Pak, kamu capek kayaknya. Nanti habis makan dipijitin ya sama Abah ya. Selama ini Abah tidak pernah merhatiin aku capek atau enggak. Seperti yang dia lakukan sama Afifah saat ini. Biar bagaimana juga, aku kan ingin dimanjain sama suamiku sendiri. Kasihan Umi. Umi pasti cemburu lihat sikap Abah sama Afifah. Abah keterlaluan banget sih. Ya udah kalau gitu ntar kita habis makan kita belanja ya. Sini. Rehan makannya di jalan aja ya. Rehan, kamu mau kemana? Hah? Sarapan dulu. Ntar kalau nggak sarapan kamu sakit lagi. Kalau kamu sakit, yang paling khawatir itu Umi. Si Asepnya kayaknya sengaja manas-manasin. Assalamualaikum. Syukurin, Teteh nggak dianggap sama Rehan. Di dalam Islam, seorang anak tidak boleh menikahi bekas istri dari bapaknya sendiri. Karena itu, lupakanlah. Jangan sampai kita kena murka Allah. Ada yang lupa nggak, Mas? Saya sih nggak. Umi pamit dulu ya, mau isi tausiah di masjid. Iya. Ya. Waalaikumsalam. Umi jangan pergi dulu. Abah mau minta pendapat nih dari Umi. Nih, Abah mau kasih lihat ini nih. Alhamdulillah, Abah masih perhatian sama aku. Nggak nyangka, Abah mau beliin aku perhiasan sebagus ini. Jangan, ntar kotor ada perhiasannya. Ini Afifah nih, kamu pakai. Enggak, Bah. Enggak, ngapain sih, Bah? Nggak apa-apa, pakai ini buat kamu nih, pakai. Enggak, Bah. Udah nanti aja lah pakainya, kan tadi udah dijajalin di toko. Pakai, biar kamu kelihatan cantik ya, pakai. Kayaknya Asep sengaja ya baik-baikin Afifah biar tidak kehilangan dia. Licik sekali kamu, Sep. Tapi kita lihat saja. Sampai kapan kamu sanggup seperti ini? Oh, jadi Abah cuma mau pamer doang ke Umi biar Umi iri gitu? Ya Allah, Bah. Seharusnya sebagai istri pertama tuh Umi yang pantas dapat perhiasan itu, bukan Afifah. Asma, kamu tuh bisa-bisanya manas-manasin aja ya. Orang si Umi aja nggak kenapa-napa. Kok kamu jadi yang ngomong begitu? Abah, Asma benar. Yang lebih berhak mendapatkan ini tuh Umi, bukan aku. Aku harus sabar banget biar Afifah nggak minta cerai lagi. Ya. Nanti Umi juga kita beliin ya. Sekarang pakai dulu itu ya. Umi, kita berangkat sekarang ya.
Ningsih takut kalau nanti kita telat tausiahnya. Kalau begitu, Umi pamit dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalungnya kenapa? Kok nggak dipakai? Kamu nggak suka? Bukan gitu, Bah. Tapi kalungnya terlalu bagus kalau aku pakai sehari-hari. Jadi lebih baik aku pakainya pas lagi acara aja ya. Ya nggak apa-apa, pakai sehari-hari juga emang kenapa? Kalau rusak tuh udah beli lagi, ya kan? Abah itu cari duit itu buat istri. Ya, duit suami kan duit istri juga. Jadi masalahnya apa? Nggak ada masalah kan? Iya, Bah. Yaudah kalau gitu aku istirahat dulu ya. Kamu tuh kenapa sih? Kayaknya udah dibeliin aja, tetap aja nggak senang. Kamu masih mikirin Rehan ya? Enggak, Bah. Demi Allah aku udah ngelupain Mas Rehan. Aku udah gak mikirin Mas Rehan. Aku sekarang bener-bener capek, aku istirahat ya. Kamu pikir Abah ini anak kecil, bisa dibohongin. Lihat aja nanti. Abah akan bikin Rehan menderita. Supaya kamu sadar. Rehan itu nggak punya masa depan.